Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mempresentasikan laporan praktikum algoritma pemrograman 2 dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Data Karyawan pada Bank BCA Sentralisasi Tbk. Perkenalan, nama saya Habib Armanda, NPM 2110552010997. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina 2021. Langsung saja kita ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini banyak pengelolaan data karyawan yang masih menggunakan secara manual. Administrasi yang mencatat data karyawan tersebut selama ini menggunakan teknologi komputer seperti MS Word dan MS Excel, tetapi baru dibatasi pengelolaan data karyawan. Sebelum semua penggunaan sistem yang secara khusus untuk pengelolaan data karyawan yang manual tersebut dapat menghambat proses administrasi. Penyimpanan arsip data karyawan berupa dokumen dapat mengakibatkan data semua mudah hilang. Yang kedua, identifikasi masalah. Dari hasil pengamatan, pembuatan laporan pengelolaan data karyawan, kurang ketelitian dalam data pribadi karyawan, banyaknya data karyawan masih menggunakan MS Word dan MS Excel. Yang ketiga, rumusan masalah. Dari permasalahan yang telah dikemukakan, apakah dengan dikembangkannya sistem komputerisasi, maka proses pengelolaan data karyawan dapat diketahui dengan cepat dan meningkatkan efisien serta efektivitas dalam penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, batasan masalah. Agar penulisan ini lebih terarah dan masalah yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu diberikan batasan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Adapun ruang lingkup pembuatan laporan praktikum ini adalah hanya melakukan pembahasan mengenai pengelolaan data karyawan. Yang kelima, tujuan masalah. Menganalisa sistem yang lama dengan mempelajari beberapa kelemahan dari sistem tersebut sebagai dasar untuk merancang perancangan sistem baru. Yang keenam, manfaat penelitian. Mempermudah dalam melakukan proses pengelolaan data karyawan, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Bab 2 kayak gini. Menurut kan misalnya sistem informasi. Menurut Tata Tabri 2012-46 bahwa sistem informasi adalah suatu sistem sampai yang diperlukan ini aja. Terus ini bilangnya gimana? Udah, lanjut ya. Memasuki bab 2 tinjauan pustaka, ada sistem informasi baru menurut. Nah, cepat. Mana? Menurut sampai petik 2 ini aja diperlukan. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi. Menurut Tata Sutabri, bahwa sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Yang kedua, flowchart. Flowchart merupakan alat bantu yang digunakan untuk menerangkan logika program berupa suatu bagan yang menjelaskan secara rinci. Yang ketiga, di sini ada hierarki plus input proses output, bisa disebut HIPO ya. HIPO adalah menggambarkan lebih lanjut tingkatan proses atau output dari data flow diagram untuk dijadikan sebagai modul dalam pembuatan program. Yang keempat ada Entity Relationship Diagram, bisa disebut ERD.
Model entity relationship berisi komponen-komponen dari suatu himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta yang ditinjau, sehingga dapat diketahui hubungan antara entity-entity yang ada dengan atribut-atributnya. Dan yang di paling bawah ini ada MySQL. MySQL adalah satu dari sekian banyak sistem database, merupakan terobosan solusi yang tepat dalam aplikasi database. Kelima, SQL. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk memanipulasi data dan memperoleh data dari sebuah basis data relasional. Yang keenam, bahasa pemrograman. Menurut Binanto, mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer. Yang ketujuh ada Java. Java adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang berorientasi objek, diciptakan oleh satu tim dari perusahaan Sun Microsystem, perusahaan workstation, Unix, Spare. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat pengambilan data. Lokasi tempat pengambilan data di Bank BCA Tanjung Uncang, Jalan Brigjen Katamso, Komplek Pasar Vanendo, Blok B nomor 1213. Masuk ke jenis data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah suatu data yang bersumber dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari perpustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang berbentuk dokumen. Yang ketiga, metode pengumpulan data, yang terdapat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, kerangka pemecahan masalah, dimulai dari pengumpulan data, merancang model, merancang interface, pemrograman, implementasi. Bab 4, implementasi dan pembahasan. Yang pertama, HIPPO. HIPPO yang dirancang untuk sistem informasi pengelolaan data karyawan di PT Bank Sentral Asia Tbk. Lihatlah dari gambar berikut. Yang kedua, ERD. Berikut ini digambarkan entity relationship diagram sistem informasi pengelolaan data karyawan pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada dua rancangan input. Yang pertama ada rancangan input data karyawan dan kedua rancangan input data jabatan. Ini contoh implementasi. Yang pertama tampilan main menu. Yang kedua tampilan input data karyawan. Yang kedua tampilan input data jabatan karyawan. Yang keempat tampilan input akun manajemen. Kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi atau aplikasi saat memudahkan dalam menyajikan sebuah laporan yang akurat mengenai data karyawan pada Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua, aplikasi sistem informasi inventory berfungsi sebagai salah satu tempat penyimpanan data karena sudah memiliki database, sehingga antara data karyawan dapat diketahui dengan cepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.